Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christopher Ferry Sirait. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi literasi visual dalam pengembangan media belajar berbasis multimedia interaktif. Silakan menikmati. Udah itu mah katanya. Apa sih integrasi literasi visual itu? Secara definisi, literasi visual adalah kemampuan untuk menafsirkan dan menghasilkan gambar untuk mengkomunikasikan ide. Ketika ini digabungkan dengan media multimedia interaktif, yaitu media yang menggabungkan teks, audio, visual, animasi, dan interaktivitas, maka lahirlah sebuah alat belajar yang sangat efektif. Nah, tujuan utama integrasi ini jelas terfokus pada 4 aspek krusial. Pertama, meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, terutama konsep abstrak yang sulit dijangkau. Lalu kedua, mengembangkan keterampilan literasi visual. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar melalui konten yang lebih menarik. Nah, terakhir, ini adalah jalan untuk mendukung 4 keterampilan abad 21 atau disebut 4C. Nah, namun integrasi ini harus berpegang pada prinsip. Nah, kita harus memperhatikan prinsip desain visual seperti warna dan tipografi yang jelas. Kemudian prinsip interaktivitas yang menjamin navigasi dan mudah serta user friendly, yaitu mudah digunakan gitu oleh baik kita sebagai pengajar dan oleh peserta didiknya juga. Nah, di sini kita mengaplikasikan dual coding, di mana informasi disimpan dalam dua jalur memori yang ada di dalam otak kita. Nah, yaitu visual dan verbal. Serta prinsip beban kognitif atau cognitive load untuk memastikan desain itu tidak membuat siswa bingung. Jadi perlu kita tuh menyediakan desain yang nggak bingungin, nggak bikin pusing justru. Nah, lalu seperti apa sih karakteristik media yang baik? Nah, media ini harus informatif dan estetis, yaitu untuk menghindari cognitive load yang tadi. Lalu mudah dipahami dengan desain sederhana. Selain itu, wajib interaktif, mengajak peserta didik berpartisipasi aktif melalui simulasi atau kuis. Dan harus kontekstual juga berdasarkan dunia nyata atau relevan dengan keadaan sekarang, dengan keadaan siswa juga. Nah, untuk mengembangkan media ini ada beberapa tools yang familiar. Untuk desain grafis kita punya Canva dan Illustrator. Untuk e-learning interaktif kita menggunakan ada software namanya Articulate Storyline atau Adobe Animation. Sementara untuk pengalaman belajar imersif, kita bisa memanfaatkan AR dan VR melalui software Unity atau Assembler. Nah, implementasinya itu gimana? Nah, implementasinya itu terlihat dalam bentuk bisa e-learning berbasis infografis atau video animasi interaktif dan gamifikasi dengan visual storytelling. Untuk tools animasinya bisa pakai Adobe Animation atau Viva Clip di HP. Nah, sebagai analisis, integrasi ini memiliki kekuatan atau strength yang signifikan karena mampu memudahkan pemahaman konsep abstrak. Ini sejalan dengan peluang atau opportunities untuk mendukung kurikulum merdeka dan era Society 5.0. Namun kita juga menghadapi tantangan, yaitu kebutuhan keterampilan guru dalam mengoperasikan tools dan ancaman kesenjangan teknologi serta literasi digital antara daerah. Nah, kunci sukses dari integrasi ini terletak pada penggabungan prinsip literasi visual yang kuat dalam setiap elemen multimedia interaktif yang kita kembangkan sehingga menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan efektif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Pandrijian aja. Di sini saya akan membahas mengenai penerapan literasi dan juga pengembangan digital media pembelajaran abad 21. Oke teman-teman, jadi di abad 21 ini teknologi berkembang begitu cepat. Hampir setiap aspek kehidupan kita terhubung dengan media digital, termasuk dunia pendidikan. Dalam konteks pembelajaran, media tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai sarana utama dalam menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Namun, kemampuan menggunakan media saja belum cukup, teman-teman. Kita perlu memiliki literasi media. Kemampuan untuk memahami, menilai, dan menciptakan media secara kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Literasi media mengajarkan kita untuk tidak hanya sekedar menjadi konsumen informasi, tapi juga produsen informasi yang bijak. Artinya sebelum menggunakan atau menyebarkan sebuah informasi, kita harus memastikan kebenaran sumbernya, memahami konteksnya, dan menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Di era di mana hoax dan informasi palsu mudah beredar, kemampuan ini menjadi sangat penting terutama bagi calon pendidik. Sebagai mahasiswa pendidikan dan juga calon guru, kita dituntut untuk mampu mengembangkan media pembelajaran yang tidak hanya menarik tetapi juga berbasis pada data yang valid. Misalnya saat membuat video pembelajaran, kita perlu memperhatikan hak cipta gambar, memastikan narasi sesuai fakta ilmiah,
serta menyusun tampilan visual yang mudah dipahami oleh peserta didik. Itulah penerapan nyata dari literasi media, berpikir kritis terhadap isi, dan bertanggung jawab terhadap dampaknya. Selain itu, penerapan literasi media juga selaras dengan keterampilan abad 21 yang dikenal dengan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Dengan memahami literasi media, pendidik mampu mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan media menjadi jembatan antara teori dan praktik pembelajaran. Media pembelajaran yang dikembangkan dengan prinsip literasi media akan lebih kontekstual, interaktif, dan juga relevan dengan kebutuhan generasi digital saat ini. Sebagai pendidik abad 21, kita bukan hanya pengguna media, tapi juga pencipta makna di dalamnya. Kita bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap media yang kita buat dan bagikan membawa nilai edukatif, etis, dan inspiratif. Karena pada akhirnya literasi media bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita menggunakan media untuk mencerdaskan, bukan untuk menyesatkan. Mari menjadi pendidik yang bijak bermedia, kreatif mengajar, dan siap menghadapi tantangan abad 21. Dengan literasi media, kita tidak hanya menyiapkan siswa yang pintar menggunakan teknologi, tapi juga cerdas dalam berpikir dan bertanggung jawab dalam bertindak. Literasi media membentuk pendidikan abad 21 yang cerdas, kritis, kreatif, dan juga beretika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ronald Yeskel Setempul. Di sini saya akan membahas tentang literasi kecerdasan buatan atau AI literasi dalam pemanfaatan chatbot sebagai media pembelajaran di era modern. Semuanya, di sini materi saya akan membahas tentang literasi kecerdasan buatan AI dalam pemanfaatan chatbot sebagai media pembelajaran modern. Nah, literasi kecerdasan atau AI literasi ini adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, bersikap kritis terhadap teknologi kecerdasan buatan dalam konteks pembelajaran. Ini berarti peserta didik maupun pendidik tidak hanya menggunakan chatbot sebagai alat bantu, tetapi juga mengerti cara, manfaat, dan keterbatasan serta dampaknya. Chatbot sendiri adalah program berbasis AI yang dirancang untuk berinteraksi dengan pengguna melalui percakapan teks maupun suara, bertujuan untuk membantu peserta didik dalam menyampaikan materi, menjawab pertanyaan, dan memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Adapun prinsip-prinsip utama dalam literasi AI ini, yang pertama adalah keterpahaman. Jadi AI harus dipahami pengguna dan tidak dianggap sebagai kotak hitam yang yang misterius. Yang kedua adalah keterbukaan dan etika, di mana pengguna perlu mengetahui batasan dalam penggunaan chatbot ini serta memperhatikan aspek privasi dan juga kejujuran. Yang ketiga adalah interaktif, di mana chatbot berfungsi sebagai mitra percakapan yang aktif yang bukan hanya satu arah. Yang keempat adalah adaptif, di mana chatbot mampu menyesuaikan jawaban atau materi sesuai kebutuhan individu. Dan yang kelima adalah kolaboratif, di mana chatbot harus melengkapi peran guru, bukan menggantikannya, sehingga terciptanya pembelajaran yang lebih seimbang. Kemudian ada karakteristik chatbot, di mana chatbot sebagai media pembelajaran memiliki ciri-ciri efisien, terus juga ada fleksibel, datanya driven, dan user friendly. Ada sebagaimana media pembelajaran lainnya, chatbot juga memiliki nilai plus dan minus yang saya analisis dari SWOT. Di mana strengthnya chatbot ini memberikan pengalaman belajar yang interaktif, memudahkan akses informasi kapan saja dan di mana saja. Kelemahannya sendiri, kualitas jawaban ini tergantung pada data dan algoritma. Adanya resiko yang salah dalam memberikan jawaban dan membutuhkan jaringan internet yang stabil. Kemudian ada peluangnya. Peluangnya sendiri adalah dapat diintegrasikannya dengan platform e-learning, mendukung pembelajaran jarak jauh,
dan hybrid sedang memungkinkan pengembangan chatbot lokal yang sesuai bahasa dan budaya. Kemudian ada ancamannya, di mana chatbot ini dapat menyebabkan ketergantungan terhadap siswa pada chatbot, menimbulkan masalah keamanan data dan privasi, serta beresiko menurunnya kemampuan berpikir kritis. Mungkin sekian yang bisa saya bahas. Terima kasih telah menonton, dan bye-bye.